Diam-diam ku jual rumah karena hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Mas, kamu dari mana aja? Kok jam segini baru pulang? Tanyaku khawatir pada Mas Rega, karena ini sudah jam 12 malam tapi dia baru sampai. Seharusnya, sudah dari jam 5 tadi dia di rumah. Udahlah Nisa, jangan banyak tanya. Aku lelah, aku mau istirahat. Jawabnya. Aku terkejut mendengar jawaban itu. Kenapa suamiku jadi kasar sekarang? Padahal selama ini dia selalu lembut. Bahkan dia suka kalau aku tanya seperti ini. Tapi kenapa akhir-akhir ini dia berubah? Masalahnya, ini sudah kesekian kali dia pulang larut seperti ini. Dan kalau aku tanya dia marah-marah. Aku memilih diam. Ku ikuti dia masuk ke dalam kamar. Mas Rega mengambil handuknya, meletakkan ponselnya di meja lalu dia masuk ke dalam kamar mandi. Sementara itu, aku lanjut menuju lemari mengambilkan pakaian gantinya. Tapi tak lama terdengar ponsel bergetar. Kulihat ponselku masih dalam keadaan mati. Itu artinya tak ada panggilan atau pesan yang masuk. Tapi setelah kulihat ke atas meja riasku, ternyata ponsel Mas Rega yang bergetar. Ada panggilan masuk dari nomor yang tidak dia simpan. Aku memberanikan diri untuk menjawabnya. Kupikir itu penting. Atau mungkin ini semua jawaban dari kecurigaanku selama ini. Aku mengangkat panggilan itu, namun aku tidak langsung bersuara. Mas, kamu baru sampai ya? Pokoknya inget ya, aku nggak mau kamu tidur sama istrimu. Kalaupun tidur, kalian cuma tidur aja ya, nggak boleh ngapa-ngapain. Suara di seberang membuatku sangat terkejut. Suara perempuan. Dia terdengar begitu manja dan memperingatkan Mas Rega. Aku terpaku beberapa saat, hingga akhirnya aku sadar. Siapa perempuan ini? Aku benar-benar gak nyangka. Suamiku punya perempuan lain. Pantaslah dia berubah. Mas, kok kamu diem aja sih? Mas, halo? Kata perempuan itu dengan suara keras. Aku segera memotret nomornya. Aku akan mencari tahu nanti. Dan tak lama, suara keran di kamar mandi sudah mati. Itu artinya, suamiku sudah selesai. Segera aku letakkan ponsel itu kembali ke meja rias. Aku pura-pura masih menyiapkan bajunya. Kamu mau makan gak, Mas? Tanyaku lembut. Ya, aku masih berusaha baik. Walau sebenarnya saat ini, jantungku berdegup kencang, hatiku rasanya tidak karuan. Enggak, Nis. Aku capek mau langsung tidur. Jawab Mas Rega. Setelah memakai bajunya, dia rebahan sambil memainkan ponselnya. Sementara aku juga memainkan ponselku. Tapi bukan untuk bermain biasa, melainkan akan kucari tahu nomor perempuan itu. Kukirim nomor itu ke salah satu temanku. Dia seorang hacker yang sangat handal. Aku cukup baik mengenalnya karena dia teman sekolahku. Dulu aku sempat meminta bantuannya saat aku ditipu seseorang, dan itu berhasil. Kali ini aku yakin, temanku ini bisa mencari tahu siapa pemilik nomor itu. Tak butuh waktu lama, pesanku sudah dibalas. Oke Nis, akan kucari tahu. Kamu tenang saja, balasnya. Mas, mungkin kamu pikir istrimu ini lugu dan bodoh ya, sehingga kamu bisa membodohiku. Tidak semudah itu, Mas, gumamku dalam hati. Karena memang itu sudah larut malam, aku ketiduran dengan perasaan yang sangat kacau. Besok paginya aku bangun dan melihat temanku sudah mengirim data perempuan itu. Ya, bukan hanya siapa namanya, tapi alamatnya, siapa orang tuanya pun aku sudah tahu sekarang. Jadi ini gundikmu, Mas. Lumayan cantik, tapi sayang, dia bodoh, gumamku. Pagi ini seperti biasa aku menyiapkan sarapan, tapi Mas Rega tidak mau memakan sarapan buatanku. Kenapa nggak dimakan, Mas? Tanya aku. Aku buru-buru. Udah ya, aku berangkat. Tanpa menciumku seperti biasa, Mas Rega langsung pergi. Pasti kamu mau sarapan di rumah perempuan itu kan, Mas? Oh, baiklah. Mari kita mulai permainanmu ya. Aku sedih. Aku tahu suamiku berselingkuh. Tapi, aku bukan perempuan bodoh yang akan menangis, pasrah, dan berdiam diri disakiti seperti ini. Mari kita lihat siapa yang akan menang di sini. Aku mendatangi rumah perempuan itu setelah Mas Rega pergi. Sesampainya di depan rumah itu, aku dibuat terkejut sekali lagi. Karena di sana ada mobil mertuaku terparkir. Ternyata pernikahan kamu sudah direstui oleh orang tuamu ya, Mas. Hebat sekali. Aku hanya memantau rumah itu dari kejauhan. Bukan aku takut untuk datang ke sana lalu melabrak mereka.
Aku ingin bermain cantik. Aku akan balas semua ini, hingga membuat mereka memohon kepadaku nanti. Kuputuskan untuk kembali ke rumah dan menyusun rencana lebih matang untuk mempersiapkan semuanya. Pertama yang kulakukan adalah memeriksa berkas-berkas penting. Kukeluarkan semuanya, mulai dari surat nikah, sertifikat, sampai surat-surat kendaraan yang aku miliki. Aku sempat tertegun melihat semua itu, karena semua surat-surat itu atas namaku. Aku jadi teringat 4 tahun yang lalu saat aku baru menikah dengan suamiku ini. Kami bahagia saling mencintai. Dia juga begitu baik. Bahkan saking baiknya, rumah ini atas namaku, 2 mobil juga atas namaku, 1 motor, dan ada 3 hektar tanah dengan tempat yang berbeda juga atas namaku. Lalu, mengapa suami yang begitu mencintaiku sekarang berubah? Bahkan dia bisa mencintai wanita lain. Entah apa yang dia cari. Atau alasannya anak. Karena setelah 5 tahun ini, kami belum punya anak. Bisa jadi karena hal itu. Tapi, bukankah kita sudah sama-sama sepakat ada atau tidaknya anak, kita akan tetap sama-sama. Terus kenapa sekarang berubah? Ku tarik napas panjang, ku pejamkan mata. Ingat Nisa, manusia itu bisa berubah. Bisa berubah baik, bisa juga berubah jahat. Aku memberi petuah pada diriku sendiri. Kalau semua aset atas namaku, ini sesuatu keberuntungan. Dengan begini, aku gak usah susah-susah balik nama. Mending, ku jual saja salah satu dari ini. Biar mereka terkejut. Dari sekian banyak aset yang aku miliki, aku memilih rumah. Rumah yang aku tempati saat ini. Kalau rumah ini aku jual, pasti semuanya kaget. Pasti Mas Rega akan kelabakan. Dan itu tujuanku. Aku lalu menyunggingkan senyum licik. Padahal, aku bukan orang yang selicik dan sejahat ini. Tapi karena hati sudah disakiti, apapun bisa kulakukan. Jangan pandai-pandainya membuat aku kecewa. Rasakan saja akibatnya. Gumamku. Diam-diam aku mulai mencari pembeli. Tentu menjual rumah bukan seperti menjual kerupuk, sehari langsung laku. Melalui bantuan temanku, kupromosikan rumah ini. Tapi aku tidak mengizinkannya memposting foto rumahku. Aku menyuruhnya jika ada yang bertanya, barulah kirimi fotonya. Kalau tidak, jangan pernah disebar ke sosial media. Karena aku tidak mau Mas Rega dan keluarganya tahu kalau aku menjual rumah ini. Sore harinya Mas Rega pulang. Kali ini dia tidak terlambat seperti biasanya. Namun sikap acuhnya sangatlah terasa. Tidak ada kecupan kening, tidak ada sapaan hangat dan manis. Semuanya terasa dingin. Dia sangat acuh padaku. Bahkan melihatku saja dia seakan tak mau. Mas, kamu kenapa sih? Kok kayak gak mau lihat aku gitu? Ada apa? Aku bertanya dengan nada lembut, agar dia tidak curiga. Gak ada kok, aku biasa aja. Kamu tuh yang mikir aneh. Jawabnya terlihat gugup, namun ia masih bisa mengendalikan dirinya. Oh gitu ya mas, mungkin ya aku yang terlalu kepikiran. Kataku mengiyakan pendapatnya. Waktu pun terus berlalu, rumah masih belum laku. Tapi aku malah dapat kabar yang lebih mengejutkan. Selama berhari-hari ini, aku menahan diri untuk tidak bertanya pada Mas Rega perihal wanita itu. Tapi, ternyata dia malah memberiku gebrakan baru. Ternyata 2 hari lagi mereka akan menikah. Terkejut sudah pasti. Bahkan tanpa ku sadari air mataku jatuh. Nisa, untuk apa kamu menangis? Lebih baik simpan air matamu. Jadikan itu sebagai energi untuk membalas dendam. Ucapku pada diri sendiri. Ku kepalkan tangan. Ku bulatkan tekad. Aku tak akan menangis. Segera ku hapus air mata ini. Ku usap mata ini pelan menggunakan tisu, lalu membuangnya. Ku pastikan kau akan menyesal, Mas. 2 hari pun berlalu. Hari pernikahan itu tiba. Suamiku pamit kerja seperti biasa. Padahal aku tahu hari ini dia akan menikahi gundik itu. Setelah Mas Rega pergi, aku segera menelpon seseorang. Orang itu adalah pihak dari perusahaan Mas Rega bekerja. Pak, saya ingin memberitahu kalau suami saya, Rega Pratama, akan menikah lagi hari ini dengan perempuan lain. Kalau Bapak tidak percaya, silakan datang ke alamat ini.
Aku menyebutkan sebuah alamat. Aku tahu, perusahaan di tempat Mas Rega bekerja tidak mengizinkan pernikahan kedua jika masih memiliki pasangan. Makanya, ini langsung kuberitahu pada pihak perusahaan agar mereka bisa langsung mengeceknya sendiri. Jadi aku tak perlu buang energi untuk melabrak keduanya. Baik Bu, kami akan selidiki hal ini. Karena Pak Rega izin ada acara keluarga, kami pikir acara apa. Tapi kalau ternyata benar, dia membohongi perusahaan, maka kami akan memberi sanksi yang sangat tegas. Iya Pak, saya tahu Bapak orang yang bijaksana. Saya harap Bapak bisa memberikan sanksi yang begitu adil. Lalu kututup sambungan telepon kami. Tak lama kemudian, sekitar pukul 11, aku mendapatkan kiriman video dari pihak perusahaan Mas Rega. Terlihat di sana, atasan Mas Rega memberikan ucapan selamat pada suamiku itu, dan ekspresi wajah Mas Rega terlihat sangat panik ketakutan. Tapi atasan Mas Rega, dia terlihat santai dan tetap berwibawa. Selamat ya Rega atas pernikahan kedua kamu. Semoga kamu bahagia. Dan mulai besok, kamu gak usah datang lagi ke perusahaan. Ucap atasan Mas Rega. Video itu memang terdengar tidak jelas karena ada alunan musik. Tapi cukup jelas untukku. Karena aku mendengarkannya berulang-ulang kali. Untuk yang satu ini, aku sangat puas. Perusahaan begitu bijaksana menegakkan peraturannya. Kamu macam-macam sama Nisa, Mas. Rasakan, ini baru babak pertama. Sorenya Mas Rega tiba-tiba menelpon. Nisa, maaf. Untuk malam ini dan 2 hari ke depan aku gak bisa pulang. Karena aku ada urusan. Aku harus keluar kota. Kantor tiba-tiba memintaku menghandle pekerjaan yang di luar kota. Aku minta maaf ya, mengabarimu mendadak. Kamu gak usah siapkan apa-apa. Aku nanti bisa beli baju di sana. Ucap Mas Rega. Oh begitu ya Mas. Ya sudah, kamu hati-hati ya Mas. Jaga kesehatan, jangan sampai kena serangan jantung nanti. Jawabku menyindir. Hah? Serangan jantung? Maksudmu apa? Tanya Mas Rega tidak mengerti. Ya, maksudku kamu biar jaga kesehatan Mas. Takutnya nanti kamu kena serangan jantung karena terlalu heboh. Aku masih menjawab dengan sarkas. Hal itu membuat laki-laki yang sudah menikahiku selama 5 tahun ini semakin kebingungan. Maksudmu apa sih Nis? Aku benar-benar gak ngerti. Gak apa-apa Mas, gak ada apa-apa. Sudahlah, kalau memang kamu mau pergi ya sana. Jawabku santai. Ya sudah, kalau gitu sudah dulu ya. Mas Rega segera mematikan sambungan telepon kami. Aku yakin saat ini pasti dia sedang kebingungan. Habis dipecat, sebentar lagi dia juga akan kehilangan rumah ini. Ya karena barusan ada yang menghubungiku. Ada yang mau membeli rumahku dan dia sudah deal dengan harganya. Aku menjual rumah ini seharga 350 juta. Sebenarnya mau kujual 370. Tapi pembeli ini menawar. Namun gak apa-apa, untuk tipe rumahku ini harga 350 juta sudah cukup pas. Dan pembelinya minta besok sudah bisa pindah ke sini. Tentu ini kesempatan yang sangat pas untukku pindahan. Tak butuh waktu lama, aku segera memesan mobil untuk memindahkan semua barang-barangku ke tempat yang baru. Aku sudah menyewa sebuah rumah yang tidak terlalu besar di pinggiran kota. Alamat rumahku itu tentu Mas Rega belum tahu. Rencananya, aku akan sengaja menghilang darinya biar dia kebingungan. Tiba-tiba rumah dijual, tiba-tiba aku menghilang dan membawa surat-surat berharga. Pasti dia kelimpungan. Setelah semua urusan jual beli rumah selesai karena aku dibantu notaris, aku segera menuju rumah yang aku sewa. Di sepanjang perjalanan, air mataku menetes. Tak kupungkiri, aku memang terlihat kuat. Tapi, aku juga manusia biasa. Aku merasa sedih, kecewa, marah, sakit hati. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Mungkin inilah jalan yang terbaik. Pembeli rumah itu juga sudah mulai pindah hari ini. Mungkin nanti sore, Mas Rega akan sampai. Pasti dia terkejut karena melihat rumahnya sudah orang lain yang menempati. Sementara itu, Rega dan istri barunya Kamila mulai pindah ke rumah milik Nisa. Karena sesuai janji Rega pada Kamila, setelah mereka menikah, mau tidak mau Rega harus jujur pada istrinya. Dan Kamila sudah siap akan hal itu. Sebenarnya, dia juga akan menyingkirkan Nisa dari hidup Rega.
Tapi untuk saat ini dia harus bermain cantik. Sesampainya di rumah Nisa, Rega terkejut karena dia merasa suasana rumah berubah. Loh, itu siapa? Apa Nisa punya pembantu baru? Tapi dia nggak pernah cerita sama aku, gumam Rega. Dan Kamila mendengarnya dengan jelas. Nisa punya pembantu, Mas. Mungkin itu soalnya ada ibu-ibu. Mereka berdua pun segera turun dari mobil dan menyapa ibu-ibu itu. Maaf bu, ibu pembantu baru ya? Tanya Rega langsung. Hah? Pembantu? Maaf ya, saya yang punya rumah ini. Jawab ibu itu. Penampilannya memang seperti ibu-ibu pada umumnya. Memakai daster, rambut disanggul asal, dan sambil menyiram bunga. Rega yang mendengar jawaban itu sangat terkejut. Rumah? Ibu pasti salah. Ini rumah saya. Kok ibu ngaku-ngaku sih? Kata Rega kesal. Loh, emang ini rumah saya, Mas. Saya sudah beli dari Mbak Nisa. Jawab ibu-ibu itu. Rega semakin kaget. Ibu jangan bercanda. Gak mungkin Nisa menjual rumah ini. Ucap Rega. Loh, saya gak bercanda. Sebentar. Ibu itu langsung memanggil suaminya. Tak lama, seorang laki-laki parubaya keluar. Ini pak, dia gak percaya kita udah beli rumah ini. Tunjukin bukti-buktinya. Ucap ibu itu. Dan sang suami pun patuh. Lalu kembali lagi dengan membawa bukti pembelian. Rega sangat kaget. Karena memang benar rumah itu sudah dibeli oleh mereka. Kurang ajar Nisa. Dia kenapa jual rumah ini tanpa memberitahu aku? Kamila yang dari tadi diam saja dan masih bingung langsung bertanya. Kok bisa sih mas Kamila jual rumah ini? Kan harusnya dia izin kamu. Tanya Kamila. Iya harusnya Mil. Tapi sertifikat rumah ini atas nama dia. Mungkin dia memanfaatkan kesempatan itu. Jawab Rega. Kamila tambah kaget mendengarnya. Karena dia pikir sertifikat rumah ini atas nama Rega. Ternyata atas nama Nisa. Kok bisa sih mas sertifikat rumah atas nama Nisa? Kamu gimana sih? Kamila mulai sedikit demi sedikit menunjukkan sifat aslinya. Dulu aku sangat cinta banget sama Nisa. Makanya semuanya apa-apa aku beli atas nama dia. Jawab Rega. Kamila semakin frustasi. Karena ternyata dulu Rega secinta itu pada istrinya. Dia sekarang merasa percuma menggoda Rega susah payah. Karena dia tak akan dapat apa-apa. Bodohnya kamu Kamila. Kenapa dulu kamu tidak tanya detail? Sekarang kalau sudah begini bagaimana? Batin Kamila dalam hati. Terus sekarang gimana dong mas? Kamu kan udah janji. Mau kenalin aku ke Nisa. Dan mau ngajak aku tinggal di rumah ini. Terus kalau gini gimana? Tanya Kamila. Wajahnya terlihat bete. Dia kecewa menghadapi kenyataan yang ada. Aku juga bingung. Mana sekarang aku gak tahu pula dia di mana. Telepon lah mas, kata Kamila. Dan Rega pun segera mengambil ponselnya. Dia baru kepikiran kenapa tidak dari tadi menghubungi istrinya itu. Tapi panggilannya tidak terhubung. Telepon WA, telepon biasa sama saja. Rega mengumpat kesal. Kemana sih Nisa? Ditelepon gak bisa. Jangan-jangan dia kabur. Aduh mas, istrimu itu licik. Bisa-bisanya dia jual rumah tanpa sepengetahuan kamu. Ya mau gimana pun kan, ini yang beliin kamu, kata Kamila. Aku juga gak nyangka kalau dia bakal kayak gini. Atau jangan-jangan, dia udah tahu kalau kita nikah, ucap Rega. Oh, jangan-jangan iya mas, sahut Kamila. Itu artinya, semua surat-surat dan aset pasti udah dia bawa pergi. Pasti termasuk BPKB mobilku, ucap Rega sambil memegang kepalanya yang terasa berdenyut. Apa mas? BPKB mobilmu pasti dibawa juga. Gila ya, jadi kamu gak punya apa-apa. Rega menggeleng, pertanda kalau apa yang ditanya oleh Kamila itu benar dan jawabannya iya. Kamila semakin syok. Dia sampai mondar-mandir saking paniknya. Jadi aku nikahin kamu tapi aku gak dapat apa-apa ini mas. Ya ampun, bodohnya aku, ucap Kamila. Kamila, kamu kok ngomong gitu sih? Jadi kamu itu mencintaiku atau menginginkan hartaku? Tanya Rega yang mulai menyadari perubahan sifat Kamila. Bukan gitu maksudku, Mas. Maksudku, terus gimana? Kalau BPKB mobilmu juga dibawa oleh dia? Jawab Kamila gelagapan. Ya, dia baru menyadari kalau dia terlalu show off. Menunjukkan kemateriannya. Gak tahulah aku Kamila. Pusing aku. Kita balik dulu ke rumah orang tuamu ya, kata Rega. Aduh mas, yaudah deh mau gimana lagi.
Sesampainya di rumah orang tua Kamila. Loh, kenapa balik lagi? Gagal untuk mendamaikan kedua istrimu? Tanya Ibu Kamila pada Rega. Bukan gagal, Bu. Tapi Nisa udah pergi entah kemana. Jawabnya. Apa maksudmu? Istrimu pergi entah kemana? Kok bisa? Tanya Ibu Kamila sangat terkejut. Aku juga bingung, Bu. Dia bahkan udah jual rumah kami. Jawab Rega lagi. Apa? Rumah kalian dijual sama dia? Kok bisa? Suasana yang tadi tenang menjadi riuh. Mereka benar-benar tidak menyangka kalau Nisa akan melakukan hal ini. Tapi maaf, Ibu tidak bisa menerima kalian berdua di sini. Kalian boleh tinggal di sini sementara. Tapi kalau untuk selamanya nggak bisa. Kamu lebih baik tinggal di rumah orang tuamu saja, Rega. Ucap Ibu Kamila tegas. Karena memang dia tidak mau direpotkan oleh menantu ataupun anaknya lagi. Dia ingin hidup bebas bersama laki-laki berondongnya. Ya, Ibu Kamila adalah seorang janda yang bisa dibilang janda gatal. Tapi untungnya, dia tidak suka menggoda suami orang, tidak seperti anaknya. Tapi ya itu, dia suka berondong dan suka bergonta-ganti pasangan. Gimana Mas ini? Tanya Kamila. Ya udah, kita ambil baju-bajumu saja. Kita pindah ke rumah orang tuaku. Jawab Rega, karena memang tak ada pilihan lain. Mereka melajukan mobil sampai ke rumah orang tua Rega. Sesampainya di sana tentu sama seperti orang tua Kamila. Orang tua Rega pun terkejut. Kenapa kesini? Tanya Ibu Rega. Ya gimana Bu, Kamila diam-diam udah jual rumahku. Jawab Rega. Apa? Tuh, apa Ibu bilang? Dulu kan sudah Ibu bilang sama kamu, kalau rumah jangan atas nama istri. Lihat sekarang akibatnya. Ucap sang ibu yang memang sudah tahu. Ya kan dulu aku cinta banget sama dia, Bu. Jawab Rega. Kamu tuh kecintaan. Sekarang makanya nyesel kan? Ya sudah, masuklah. Ucap Ibu Rega pasrah karena tak ada pilihan lain. Dia juga tak tega melihat anaknya lontang-lantung tidak tahu mau kemana.